Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu beramal, tapi hatimu terasa hampa? Pernahkah kamu menolong, tapi dalam diam ada harapan ingin dilihat? Itulah tanda bahwa ikhlas sejati belum sepenuhnya hidup dalam dirimu. Ikhlas bukan sekadar berbuat tanpa pamrih, tapi tentang menyerahkan seluruh dirimu kepada Allah, tanpa sisa, tanpa nama, tanpa alasan. Rahasia ini hanya sedikit yang mampu menyentuhnya. Para kekasih Allah menyembunyikan keikhlasan mereka dari manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Mereka berbuat dalam senyap, tapi langit mencatat setiap detik cinta itu. Maukah kamu tahu bagaimana rasanya menjadi hamba yang hanya menghadap Allah? Inilah rahasia ikhlas sejati para kekasih Allah. Bab 1. Rahasia tersembunyi di balik ikhlas para kekasih Allah. Ikhlas, kata yang sering diucap, namun jarang disentuh hakikatnya. Ia bukan sekadar meninggalkan pamrih, bukan pula tentang menahan diri dari keinginan dunia. Ikhlas adalah sebuah cahaya yang lahir dari keheningan batin, dari hati yang telah terbakar oleh cinta ilahi, hingga tidak tersisa lagi selain kehendak Allah. Para kekasih Allah tidak berjuang untuk menjadi terlihat suci, mereka hanya tenggelam dalam arus kehendaknya, seperti tetes air yang menyatu dengan samudera tanpa nama. Dalam ikhlas sejati, tidak ada aku yang berbuat, tidak ada aku yang berharap balasan. Hanya ada Dia yang berbuat, dan Dia pula yang menerima perbuatan itu. Ikhlas bukan tentang berbuat baik agar dicintai Allah, tapi tentang mencintai Allah, hingga setiap perbuatan menjadi baik dengan sendirinya. Ia tumbuh di tanah kerendahan hati, di mana jiwa rela hancur demi kehormatan sang kekasih. Para arif menyebutnya sebagai sirrun fi sirr, rahasia di dalam rahasia. Sebab ia tak bisa dijelaskan oleh lidah, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah terbakar oleh cinta ilahi. Ketika engkau ikhlas, engkau tidak lagi menimbang antara pujian atau celaan, antara hasil atau kegagalan. Engkau hanya melihat Allah dalam setiap gerak, setiap diam, setiap hembusan napasmu. Namun untuk sampai pada ikhlas sejati, seseorang harus melewati jalan yang sunyi. Jalan di mana dirinya diuji, dihancurkan, lalu dibangkitkan kembali tanpa sisa keakuan. Disitulah rahasia para wali tersimpan. Mereka tampak sederhana di mata manusia, tapi di balik diam mereka, hati mereka berputar bersama kehendak Allah. Mereka tidak menuntut hasil sebab mereka tahu semua sudah selesai sejak awal. Mereka tidak lagi menunggu balasan sebab mereka telah menemukan kenikmatan dalam memberi tanpa pamrih, dalam tunduk tanpa alasan. Ikhlas sejati adalah kebebasan dari segala bentuk ketergantungan. Saat engkau tidak lagi terikat pada hasil amalmu, saat engkau tidak lagi terikat pada pandangan manusia, engkau mulai mengecap manisnya kemerdekaan ruhani. Inilah titik di mana amal tidak lagi menjadi beban, melainkan tarian jiwa bersama irama takdir Allah. Dalam ikhlas tidak ada kesia-siaan, karena setiap detik menjadi persembahan yang suci. Engkau tidak lagi beramal untuk mendapatkan surga, tetapi karena engkau telah merasakan surga itu di dalam hatimu, dalam kehadirannya yang tiada pernah pergi. Dan pada akhirnya, mereka yang benar-benar ikhlas tidak akan menyadari bahwa mereka ikhlas. Sebab kesadaran itu sendiri telah lenyap bersama aku. Yang tersisa hanyalah Allah yang berbuat melalui hambanya. Disitulah rahasia para kekasih Allah, hidup mereka menjadi cermin bagi yang mencari, ketenangan bagi yang resah, dan jalan bagi yang tersesat. Ikhlas sejati bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang lahir ketika ego menyerah. Maka tunduklah, bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau telah mengenal siapa yang sebenarnya berkuasa. Saat itu, ikhlas bukan lagi perbuatan, tapi keadaan. Dan keadaan itu adalah rahasia Allah yang hanya dibukakan bagi hati yang telah berserah sepenuhnya. Bab 2. Saat ikhlas diuji oleh bayangan diri. Ada masa ketika seseorang merasa telah ikhlas, namun di kedalaman hatinya masih tersisa bayangan halus yang menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Itulah tipu daya paling lembut dari ego. Ia bersembunyi di balik amal yang tampak suci. Seseorang bersedekah dengan senyum, tapi dalam hatinya terbersit keinginan agar amalnya dikenal. Seseorang berdoa dengan khusyuk,
tapi masih berharap agar doanya segera terkabul. Inilah fase halus yang hanya bisa dikenali oleh hati yang jujur. Para kekasih Allah menyebutnya ikhlas yang terhalang oleh cermin diri. Karena selama masih ada bayangan diri di cermin amal, keikhlasan itu belum benar-benar jernih. Mereka yang berjalan di jalan makrifat memahami bahwa ujian sejati bukan pada kehilangan harta atau pujian, melainkan pada saat Allah menyingkapkan wajah tersembunyi dari niat mereka sendiri. Di situ ruhani diguncang. Kita dipaksa melihat bahwa ternyata selama ini masih ada aku yang ingin menjadi baik, aku yang ingin dikenal sebagai hamba yang saleh, aku yang ingin diselamatkan. Padahal hakikat ikhlas bukan ingin diselamatkan, melainkan rela menjadi alat keselamatan bagi kehendak Allah. Maka mereka yang arif tidak lagi mengejar gelar ikhlas, sebab kesadaran bahwa dirinya ikhlas pun sudah menjadi hijab yang halus. Di titik inilah banyak jiwa berhenti, takut kehilangan rasa kepemilikan terhadap amalnya. Namun para kekasih Allah justru melangkah lebih dalam, menembus lapisan keakuan dengan sabar dan ridha. Mereka membiarkan Allah mematikan segala aku dalam diri, hingga yang tersisa hanya kesadaran bahwa segala amal hanyalah arus yang mengalir darinya dan kembali kepadanya. Ketika hati mulai memahami ini, maka setiap amal menjadi tenang, tidak lagi terguncang oleh hasil, tidak lagi terangkat oleh pujian, tidak pula runtuh oleh celaan. Ia berjalan sebagaimana air mengalir, tanpa niat menaklukkan arah, tapi tetap mencapai samudra dengan sempurna. Ikhlas sejati akan selalu diuji, sebab tanpa ujian tidak ada pemurnian. Allah menguji bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkap. Setiap kekecewaan, setiap kehilangan, setiap kesalahpahaman adalah pisau halus yang mengupas kulit ego agar hati kembali murni. Dan di tengah luka itu, lahirlah cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Para wali menyebutnya sebagai Nur al-Ikhlas, cahaya keikhlasan yang membuat hati menjadi rumah bagi ketenangan ilahi. Mereka tersenyum dalam ujian sebab mereka tahu di balik setiap kehilangan Allah sedang mengambil sesuatu yang bukan diri mereka agar tersisa hanya dirinya. Maka jika engkau merasa ikhlasmu diuji, jangan takut. Itu pertanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu agar mampu menampung lebih banyak cahayanya. Jangan menolak ujian sebab disitulah engkau diajari bagaimana mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa hitung, berbuat tanpa berharap kembali. Ketika engkau sampai di tahap ini, engkau akan sadar bahwa segala rasa perih hanyalah pakaian yang sementara. Dan di baliknya ada keindahan yang kekal, ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Itulah tanda bahwa hatimu mulai menyentuh rahasia ikhlas sejati, jalan sunyi menuju kebersatuan dengan kehendak Allah. Bab 3. Ikhlas, jalan sunyi yang tak meminta disaksikan. Ada waktu di mana jalan menuju ikhlas terasa sepi dan panjang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang memahami perjuangan batinmu. Hanya engkau dan Allah berjalan dalam diam. Orang lain mungkin melihatmu biasa saja, tanpa tahu badai yang engkau redam dalam hati. Inilah jalan para kekasih Allah. Jalan tanpa sorotan, tanpa panggung, tanpa sorak kemenangan. Di jalan ini, keikhlasan diuji bukan dengan cobaan besar, melainkan dengan kesunyian dan ketidakdiakui. Hanya jiwa yang telah menemukan makna dalam diam yang mampu bertahan. Sebab di sanalah Allah menyembunyikan rahasia terbesarnya. Bahwa cinta sejati tidak perlu disaksikan oleh manusia, cukup oleh Dia yang menjadi alasan segalanya. Bagi mereka yang belum mengenal kedalaman ikhlas, diam tampak seperti kelemahan. Namun bagi yang sudah merasakan manisnya makrifat, diam adalah bahasa paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Dalam diam, tak ada topeng yang tersisa. Hati berbicara langsung dengan Yang Maha Mengetahui isi hati. Setiap hembusan napas menjadi tasbih, setiap getar batin menjadi doa tanpa suara. Orang lain mungkin mengira engkau sedang tidak berbuat apa-apa. Padahal di dalam keheningan itu, engkau sedang menempuh perjalanan yang jauh melampaui langkah kaki. Sebab di dunia makrifat, bukan langkah yang membawa hamba kepada Allah, melainkan keberserahan total yang meniadakan jarak antara hamba dan kehendaknya. Ikhlas yang sejati tak memerlukan saksi. Ia tidak butuh pembuktian, sebab hakikatnya telah disaksikan oleh Allah sebelum engkau menyadari
niatmu sendiri. Setiap amal yang dilakukan dalam diam membawa getaran yang lebih dalam daripada 1000 seruan yang bergema. Amal yang tersembunyi seperti benih yang tumbuh dalam tanah, tak terlihat, tapi menembus bumi dan langit dengan kekuatannya sendiri. Para kekasih Allah tidak tergoda untuk menampakkan amalnya, karena mereka tahu setiap kali amal dipamerkan, sebagian cahayanya padam. Mereka menjaga amal sebagaimana seseorang menjaga rahasia cintanya. Tidak diumbar, tidak dibicarakan, hanya dipeluk dalam keheningan yang suci. Namun jalan sunyi ini bukan tanpa ujian. Kesendirian sering membuat hati terasa sepi, ragu, bahkan menanyakan, apakah Allah melihatku? Tapi justru disitulah ikhlas diuji. Sebab yang benar-benar ikhlas tidak butuh dilihat, tidak butuh diakui. Ia cukup dengan keyakinan bahwa Allah tak pernah lalai dari hambanya, bahkan ketika dunia berpaling. Dan ketika hati sudah sampai di tingkat ini, maka amal kecil sekalipun, senyum, langkah, bahkan niat yang tak diucap, menjadi persembahan besar di sisi Allah. Sebab nilai amal tidak diukur dari besar kecilnya tindakan, melainkan dari seberapa dalam cinta yang tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, ikhlas sejati melahirkan kedamaian yang aneh. Damai yang tidak bergantung pada hasil, pujian, atau pengakuan. Engkau berbuat bukan karena ingin disebut baik, tapi karena tidak bisa tidak berbuat baik. Engkau memberi bukan karena ingin pahala, tapi karena hatimu telah menjadi pancaran kasih-Nya. Itulah keadaan para kekasih Allah. Mereka tidak ingin dikenal, tapi justru dengan itu Allah mengenalkan mereka kepada seluruh semesta tanpa mereka sadari. Mereka menjadi rahasia yang hidup di tengah manusia, menjadi penyejuk di dunia yang haus akan ketulusan. Sebab hakikat ikhlas bukanlah melakukan sesuatu tanpa pamrih, tapi hidup dalam keadaan di mana pamrih itu sudah tidak punya tempat lagi. Bab 4. Ketika ikhlas menjadi cermin cinta ilahi, ada rahasia halus di balik ikhlas sejati yang hanya dipahami oleh hati yang telah melebur dalam cinta Allah. Pada hakikatnya, ikhlas bukanlah tujuan, melainkan akibat dari cinta yang murni. Ketika seseorang benar-benar mencintai Allah, ia tak lagi mampu beramal untuk selainnya. Cinta itu membakar setiap keinginan tersembunyi, setiap pamrih yang samar, hingga yang tersisa hanyalah kerinduan untuk memberi tanpa hitung, untuk taat tanpa syarat. Para kekasih Allah mencapai tingkat ini bukan karena kekuatan mereka, tapi karena cinta telah menaklukkan seluruh keberadaan mereka. Dalam cinta, tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi, sebab yang dicintai menjadi pusat dari segalanya. Cinta ilahi adalah api yang membersihkan. Ia tidak hanya memanaskan, tapi juga menghanguskan segala yang bukan Dia. Seseorang yang mencintai Allah dengan sungguh akan melewati fase di mana hatinya diguncang, ditarik antara dunia dan akhirat, antara harapan dan kehancuran, antara rindu dan takut. Namun dari segala pergolakan itu, lahir satu kesadaran bahwa hanya Allah yang layak dicintai tanpa alasan. Saat cinta itu tumbuh sempurna, ikhlas pun hadir dengan sendirinya. Bukan sebagai hasil usaha, tapi sebagai kondisi alami dari hati yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Para kekasih Allah hidup dalam keadaan yang tenang, karena mereka tidak lagi membedakan antara ujian dan nikmat. Segala yang datang mereka terima sebagai tanda kasih dari Allah. Jika diberi rezeki, mereka bersyukur. Jika dicabut, mereka pun bersyukur. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara diberi atau diambil, karena keduanya berasal dari tangan yang sama. Inilah tanda cinta yang sejati, menerima segalanya dari Allah dengan rasa yang sama. Dan dari penerimaan yang total itu, lahirlah ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, karena ia bukan lagi konsep, tapi keadaan ruhani. Ikhlas dalam cinta membuat seseorang menjadi cermin bagi rahmat Allah di bumi. Segala yang keluar darinya, senyum, nasihat, bahkan diamnya, menjadi cahaya yang menenteramkan hati orang di sekelilingnya. Mereka tidak mengajarkan ikhlas dengan kata-kata, tapi dengan keberadaan. Hati yang melihat mereka merasa damai tanpa tahu mengapa. Sebab ruh mereka telah menjadi jernih dan memantulkan kasih sayang Allah tanpa disadari. Inilah rahasia para wali yang sejati. Mereka tidak berusaha menjadi panutan, tapi justru menjadi cahaya bagi yang gelap tanpa pernah berniat untuk bersinar.
Dan akhirnya, cinta dan ikhlas menjadi dua sisi dari satu cermin yang sama. Ikhlas adalah bukti cinta, dan cinta adalah sumber ikhlas. Keduanya tak bisa dipisahkan. Siapa yang mencintai tanpa ikhlas, cintanya masih terikat dunia. Siapa yang ikhlas tanpa cinta, amalnya masih kering dari ruh. Maka para kekasih Allah tidak lagi memisahkan keduanya. Setiap amal adalah wujud cinta, dan setiap cinta mereka wujud dalam amal. Disitulah keindahan tertinggi ikhlas. Bukan dalam menahan diri, tapi dalam menyerahkan seluruh diri dengan rela. Tanpa pamrih, tanpa nama, hanya karena cinta kepada Dia yang menjadi sumber dari segala cinta. Bab 5. Rahasia hancurnya diri dalam ikhlas sejati. Ada tahap dalam perjalanan ruhani di mana ikhlas bukan lagi tentang berbuat, tapi tentang hancur. Di titik ini, manusia kehilangan segala sandaran yang selama ini membuatnya merasa ada. Doa terasa tak bersuara, amal terasa tanpa rasa, dan bahkan zikir terasa sepi. Namun jangan salah, itulah saat ketika Allah sedang mencabut diri yang palsu agar engkau mengenal dirinya yang hakiki. Para kekasih Allah menyebut fase ini sebagai fana, kehancuran ego di hadapan cahaya ketuhanan. Ia menyakitkan bagi jiwa yang masih ingin memiliki, tapi membebaskan bagi hati yang siap melebur. Dalam kehancuran itu, lahir keikhlasan yang murni, sebab yang berbuat bukan lagi manusia, melainkan Allah yang menyingkapkan perbuatannya melalui hamba. Hancurnya diri bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan kesadaran itu sendiri berubah arah. Jika sebelumnya engkau merasa, aku yang berzikir kepada Allah, maka kini yang tersisa hanyalah Allah yang menzikirkan dirimu. Tidak ada lagi pemisahan antara pelaku dan yang dilakukan. Dalam pandangan makrifat, inilah saat di mana amal menjadi cermin bagi keberadaannya, bukan bagi kebanggaan hamba. Semua perbuatan menjadi sama nilainya. Tidak ada besar atau kecil, sebab semuanya hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Disinilah letak rahasia paling halus dari ikhlas sejati. Ketika hamba tak lagi melihat dirinya sebagai pemilik amal, maka Allah lah yang menjadi saksi, pelaku, dan tujuan dalam satu keutuhan yang sempurna. Para kekasih Allah berjalan di bumi dengan ringan karena mereka telah kehilangan beban diri. Tidak ada yang harus dibuktikan, tidak ada yang harus dipertahankan. Mereka bisa menanggung hinaan dengan senyum, sebab harga diri mereka tidak lagi bertumpu pada manusia. Mereka bisa memberi tanpa takut kehilangan, sebab mereka tahu tidak ada yang benar-benar milik mereka. Hati mereka menjadi seperti cermin bening, segala yang datang terpantul tanpa tertahan, segala yang pergi tidak meninggalkan jejak. Inilah kedamaian yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah hancur dalam ikhlas. Damai yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah hilang dalam cintanya. Hancur dalam ikhlas bukan berarti pasrah tanpa arah. Justru disitulah arah sejati ditemukan, arah yang tidak menuju keluar, tapi ke dalam, menuju sang sumber. Di saat engkau berhenti mengatur, berhenti menilai, berhenti menuntut, engkau mulai melihat bagaimana Allah bekerja dalam setiap detik kehidupanmu. Tidak ada lagi yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Segalanya menjadi bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Dalam pandangan ini, bahkan rasa sakit menjadi bentuk kasih sayang, bahkan kehilangan menjadi bentuk perlindungan. Itulah kebijaksanaan yang lahir dari kehancuran ego. Pandangan yang tidak lagi terikat oleh dualitas, sebab yang terlihat hanya Dia. Dan ketika engkau sampai pada titik ini, engkau akan memahami mengapa para kekasih Allah begitu tenang menghadapi hidup dan mati. Sebab bagi mereka, keduanya hanyalah pintu menuju Dia yang sama. Tidak ada ketakutan, sebab tidak ada lagi aku yang perlu diselamatkan. Hancur dalam ikhlas berarti hidup dalam keutuhan yang sejati, di mana segala sesuatu kembali kepada asalnya, kepada kehendak yang satu. Maka jangan takut hancur, karena disitulah engkau benar-benar ditemukan. Ikhlas sejati bukanlah tentang mempertahankan dirimu agar tetap kuat, tapi tentang membiarkan dirimu hancur, agar yang tersisa hanyalah Allah yang hidup di dalammu. Bab 6. Ketika amal tak lagi terlihat, namun diterima di langit.
Ada tahap dalam perjalanan rohani di mana amal tak lagi menjadi ukuran, sebab yang dinilai bukan banyaknya perbuatan, melainkan kedalaman makna yang tersembunyi di dalamnya. Para kekasih Allah sering tampak sederhana di mata manusia, tak banyak bicara, tak banyak bergerak, bahkan tak menonjol dalam ibadah yang tampak. Namun di langit, mereka dikenal dengan cahaya yang tidak pernah padam. Rahasia itu terletak pada ikhlas yang murni, yang membuat setiap gerak kecil menjadi bernilai abadi. Ketika hati telah ikhlas sepenuhnya, amal tak perlu besar untuk mencapai langit. Cukup satu niat tulus yang mengalir dari cinta ilahi, maka seluruh semesta bersaksi atas kehadirannya. Ikhlas sejati menjadikan amal itu hidup, walau tampak kecil. Seperti sebutir benih yang disiram dengan cinta, ia tumbuh dan menembus batas waktu. Sedekah yang dilakukan diam-diam, doa yang dilantunkan dalam tangis sepi, atau maaf yang diberikan tanpa syarat, semua itu menjadi cahaya yang melampaui batas bumi. Sebab Allah tidak melihat bentuk, melainkan hati yang menjadi sumbernya. Maka jangan heran bila ada amal kecil yang mengguncang langit, sementara amal besar bisa hilang tanpa jejak. Karena yang satu lahir dari ikhlas, sedangkan yang lain lahir dari keinginan dilihat. Inilah rahasia yang membuat para arif berhati-hati, bukan dalam banyaknya amal, tapi dalam kejernihan niat. Ketika hati telah mencapai ikhlas sejati, amal tidak lagi menjadi beban, melainkan ungkapan cinta yang alami. Seperti bunga yang mekar tanpa niat untuk dipuji, amal mereka mengalir begitu saja, tanpa pamrih, tanpa kesadaran bahwa mereka sedang berbuat baik. Para kekasih Allah tidak lagi menghitung pahala, karena mereka telah merasakan kehadiran Allah dalam setiap amalnya. Amal mereka tidak terikat oleh waktu, sebab yang berbuat adalah cahaya yang tak terikat ruang. Inilah amal yang diterima tanpa syarat, karena ia lahir dari kesadaran bahwa tidak ada pelaku selain Allah. Maka amal mereka bukan lagi persembahan, melainkan pantulan dari keagungan yang sedang bekerja melalui mereka. Namun di balik semua itu, ada ujian halus yang hanya dirasakan oleh hati yang lembut. Ketika amal mulai diterima di langit, sering kali datang bisikan halus dari ego yang berkata, "Engkau telah sampai." Bisikan inilah yang paling berbahaya, sebab ia ingin merebut kembali apa yang telah dilepaskan. Para kekasih Allah sangat waspada terhadap godaan ini. Mereka menundukkan kepala dalam sujud panjang, memohon agar amal mereka tidak disandarkan pada diri mereka sendiri. Mereka menangis bukan karena takut amalnya tidak diterima, tapi karena takut Allah menutup pandangan mereka dari rahasia ikhlas. Sebab bagi mereka, kehilangan rasa ikhlas lebih menyakitkan daripada kehilangan dunia sekalipun. Dan pada akhirnya, amal yang diterima di langit adalah amal yang tak lagi dikenal oleh pelakunya. Ia tidak meninggalkan rasa puas, tidak melahirkan kesombongan, bahkan tidak menuntut pengakuan. Ia hilang bersama waktu, tapi kekal di sisi Allah. Amal seperti inilah yang menjadi warisan para kekasih Allah. Amal yang tidak terlihat namun abadi. Amal yang tidak dipamerkan namun menjadi sebab turunnya rahmat bagi banyak jiwa. Maka jika engkau ingin amalmu dikenal di langit, lupakanlah ia di bumi. Biarlah Allah yang menyebutmu di hadapan para malaikatnya ketika engkau bahkan telah lupa bahwa engkau pernah berbuat. Sebab disitulah puncak ikhlas sejati, ketika amal dan pelaku sama-sama lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah yang maha menyaksikan. Bab 7. Sunyi yang menjadi rumah bagi cahaya ikhlas. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika Allah menarik seorang hamba dari keramaian menuju kesunyian. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia ingin membersihkan pandangan hamba itu dari segala yang selainnya. Dalam sunyi itu, segala topeng jatuh satu persatu. Tidak ada lagi pujian untuk dikejar, tidak ada lagi telinga untuk mendengar amal, tidak ada lagi mata yang menilai. Hanya ada engkau, keheningan, dan Allah. Di sanalah ikhlas diuji dan disempurnakan. Sebab di tengah sepi, engkau belajar beramal bukan untuk dilihat, tapi karena engkau tak mampu tidak berbuat kebaikan. Dalam kesunyian itulah ikhlas tumbuh seperti bunga di tanah gersang. Indah tanpa saksi, mekar tanpa suara. Sunyi adalah medan latihan bagi hati yang ingin murni. Di sana, engkau belajar menanggung sepi tanpa mengeluh, menerima keterasingan tanpa merasa ditinggalkan.
Sebab kesendirian yang diberikan Allah bukan hukuman, melainkan undangan, agar engkau kembali mengenal siapa dirimu di hadapannya. Para kekasih Allah melewati masa ini dengan penuh ketenangan, walau air mata sering jatuh tanpa sebab. Mereka tahu setiap tetesnya adalah zikir yang disembunyikan oleh Allah agar tak terkotori oleh pandangan manusia. Dalam sunyi hati mereka berbicara kepada Tuhannya dengan bahasa yang tak memerlukan kata. Dan dari dialog rahasia itu lahirlah kedekatan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah dibersihkan dari kebisingan dunia. Ikhlas yang tumbuh dalam sunyi memiliki rasa yang berbeda. Ia lembut, dalam, dan tak mudah terguncang. Ia tidak mencari pembenaran, sebab ia lahir dari cinta yang diam. Saat engkau benar-benar ikhlas, engkau tidak lagi menyesal ketika kebaikanmu tak dihargai, tidak marah ketika ketulusanmu disalahpahami. Sebab engkau tahu yang menilai hanyalah Allah. Engkau mulai menikmati diam, sebab dalam diam itu, engkau menemukan Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah kau kenal. Dan disitulah rahasia terbesar ikhlas. Ia tidak butuh panggung untuk bersinar, sebab cahaya yang datang dari Allah tak pernah memerlukan sorotan dunia. Namun, kesunyian bukan berarti menjauh dari manusia. Para kekasih Allah tidak bersembunyi dari dunia karena benci, melainkan karena cinta. Mereka menepi bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menjaga kejernihan hatinya agar tetap menjadi saluran rahmat bagi sesama. Saat mereka kembali ke tengah manusia, tutur mereka menjadi lembut, pandangan mereka menenangkan, dan setiap kehadiran mereka membawa kesejukan. Sebab mereka telah mengisi hatinya dengan Allah dalam sunyi, dan kini mereka memantulkannya dalam terang. Inilah tanda ikhlas yang matang, bukan sekadar kesendirian, tapi kemampuan membawa ketenangan dari keheningan ke dalam keramaian. Akhirnya, engkau akan mengerti bahwa sunyi bukan keadaan yang perlu ditakuti, melainkan rumah tempat Allah menyentuh jiwamu secara langsung. Di sana engkau tidak lagi merasa sendiri, sebab engkau menemukan bahwa setiap hembusan napas adalah jawaban dari Allah atas zikir hatimu. Dalam sunyi itu engkau menyadari, ternyata ikhlas bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika semua selain Allah telah terdiam. Maka berbahagialah dengan kesunyianmu, sebab di sanalah Allah sedang berbicara denganmu, dengan bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang ikhlas. Bab 8. Ikhlas dan rahasia penerimaan takdir. Ada rahasia yang tak banyak disadari manusia. Ikhlas sejati tidak hanya tampak dalam amal, tapi terutama dalam penerimaan terhadap takdir. Banyak orang bisa ikhlas memberi, tapi belum tentu ikhlas menerima. Sebab memberi datang dari pilihan, sementara menerima datang dari ketentuan yang tak bisa diubah. Disinilah kedalaman ikhlas diuji, ketika yang datang bukan sesuai harapan, ketika doa tak dikabulkan, ketika rencana berantakan, ketika hidup membawa arah yang tak diminta. Para kekasih Allah memahami bahwa setiap takdir, bahkan yang tampak pahit, adalah bagian dari kasih sayangnya yang tersembunyi. Mereka tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebab mereka telah mengganti pertanyaan itu dengan bisikan lembut. Apa yang engkau kehendaki dariku, ya Allah? Menerima takdir bukan berarti menyerah tanpa daya, melainkan menyerahkan diri kepada daya yang sesungguhnya. Hati yang ikhlas tidak menolak jalan yang ditetapkan Allah, sebab ia tahu, di balik setiap peristiwa ada maksud yang indah, meski mata belum mampu melihatnya. Para arif mengatakan, takdir yang tidak engkau sukai adalah guru terbaikmu, karena disitulah Allah mengajarkan makna, sabar, tawakal, dan cinta yang sejati. Ikhlas dalam menerima takdir membuat seseorang berhenti berdebat dengan realitas, berhenti berperang dengan waktu. Ia tenang bukan karena semuanya berjalan baik, tapi karena ia tahu siapa yang sedang mengatur. Itulah ketenangan para kekasih Allah, tenang di tengah badai, sebab mereka telah berlayar di atas kehendaknya. Takdir seringkali datang membungkus karunia dengan bentuk yang menakutkan, seperti api yang panas, tapi di baliknya ada cahaya, seperti hujan yang mengguyur, tapi darinya tumbuh kehidupan. Begitu pula dengan ujian hidup. Allah tidak menurunkannya untuk melemahkanmu, tapi untuk mengajarkanmu cara melihat dengan mata yang lebih dalam. Saat hatimu telah ikhlas, engkau tak lagi menilai dari bentuk luar peristiwa.
Engkau melihat rahasia kasih di balik kesulitan, melihat tangan Allah di balik kehilangan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, engkau mulai bersyukur bukan hanya atas nikmat, tapi juga atas cobaan. Sebab engkau tahu, keduanya adalah surat cinta dari Tuhan yang sama. Para kekasih Allah menjalani hidup dengan ringan, karena mereka tidak lagi menolak apapun yang datang darinya. Mereka berjalan di atas gelombang takdir tanpa tenggelam, sebab hatinya sudah menjadi perahu yang terbuat dari ikhlas. Tidak ada yang menakutkan bagi mereka, karena mereka tahu setiap takdir adalah undangan menuju kedekatan. Sakit menjadi zikir, gagal menjadi pelajaran, bahkan kehilangan menjadi bentuk kasih yang paling lembut. Mereka memandang setiap peristiwa sebagai cara Allah berbicara kepada hati, dan dengan itu, hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan perjalanan pulang yang indah. Dan akhirnya, engkau akan menyadari bahwa menerima takdir dengan ikhlas bukan berarti berhenti berharap, tapi berharap hanya kepadanya. Engkau tetap berusaha, tapi tanpa gelisah. Engkau tetap berdoa, tapi tanpa menuntut. Sebab engkau tahu, yang terbaik bukan apa yang engkau inginkan, tapi apa yang Allah pilihkan. Ketika hati sampai di titik ini, maka semua takdir menjadi rahmat, semua jalan menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi sujud tanpa bentuk. Itulah rahasia para kekasih Allah. Mereka tidak hanya ikhlas berbuat, tapi juga ikhlas menerima. Dan disitulah letak ketenangan sejati, saat engkau mencintai kehendak Allah lebih daripada kehendakmu sendiri. Bab 9. Rahasia cahaya yang lahir dari kegelapan ikhlas. Setiap jiwa yang berjalan menuju Allah pasti melewati malam panjang, masa gelap yang membuat segala sesuatu terasa hampa dan asing. Doa terasa tidak sampai, zikir kehilangan rasa, amal seperti tanpa arah. Inilah fase yang menakutkan bagi banyak pejalan, karena di dalamnya Allah seolah-olah bersembunyi. Namun, justru di sanalah ikhlas sejati ditempa. Para kekasih Allah tahu bahwa kegelapan bukan tanda Allah menjauh, melainkan caranya membersihkan hati dari ketergantungan pada rasa. Ia memadamkan cahaya lahir agar engkau mencari cahaya batin. Ia menutup nikmat agar engkau mencari pemilik nikmat. Dan ketika engkau terus bertahan dalam kegelapan itu, tanpa menuntut, tanpa mengeluh, maka di titik itu ikhlasmu mulai berkilau. Cahaya yang lahir dari kegelapan yang engkau terima dengan sabar. Kegelapan rohani bukan kutukan, tapi ujian cinta. Allah ingin tahu, apakah engkau masih beribadah ketika rasa manis ibadah itu dicabut? Apakah engkau masih bersyukur ketika nikmat lahir tidak lagi terasa? Apakah engkau masih mencintainya ketika semua pintu terlihat tertutup? Inilah saat di mana amal kehilangan rasa, tapi justru menemukan makna. Sebab hakikat ikhlas bukan ketika engkau berbuat karena kenikmatan, tapi ketika engkau tetap berbuat walau semua rasa diambil. Dalam kegelapan itu, para kekasih Allah menemukan cahaya yang tidak bergantung pada penglihatan. Mereka mulai mengenal Allah bukan dari karunia-Nya, tapi dari keberadaannya sendiri. Ketika hati mulai terbiasa dengan sunyi dan kehilangan, maka perlahan Allah menyalakan cahayanya dari dalam. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi yang menenangkan jiwa. Engkau mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, menemukan rahmat dalam hal yang dulu kau anggap musibah, dan merasakan kehadiran Allah dalam hal yang tampak biasa. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri, karena di sanalah Allah telah menanamkan rahasianya. Dan ketika cahaya itu muncul, dunia tidak lagi gelap, karena engkau telah membawa pelita yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Para kekasih Allah berjalan dengan cahaya yang lahir dari malam mereka. Mereka tidak lagi takut pada kehilangan, sebab mereka pernah kehilangan segalanya dan menemukan Allah di tengah kehampaan itu. Mereka tidak lagi bergantung pada keadaan, sebab cahaya dalam diri mereka cukup untuk menuntun langkah, bahkan di jalan yang paling gelap. Setiap luka yang dulu membuat mereka hancur kini menjadi sumber kebijaksanaan. Setiap tangis yang dulu penuh keluh kini menjadi doa tanpa kata. Itulah mengapa para wali tampak tenang meski dunia berguncang, karena mereka hidup bukan dari cahaya dunia, tapi dari cahaya yang memancar langsung dari sang sumber. Dan engkau, jika hari ini berada dalam kegelapan, jangan takut.
Barangkali Allah sedang menyiapkan cahaya yang belum pernah engkau kenal. Jangan menyerah pada sepi, sebab di balik kesunyian ada bisikan kasih-Nya yang lembut. Teruslah berbuat baik walau tak ada yang melihat. Teruslah berdoa walau tak ada jawaban. Teruslah mencintai walau terasa sunyi. Sebab dalam setiap ketulusan yang engkau jaga di tengah kegelapan, Allah sedang menyalakan lentera di hatimu. Dan ketika waktunya tiba, cahaya itu akan bersinar, bukan untuk membuatmu terlihat, tapi untuk menuntunmu pulang kepadanya dengan wajah yang diterangi oleh rahasia ikhlas sejati. Bab 10. Ikhlas. Kembali menjadi hamba yang hanya menghadap Allah. Pada akhirnya perjalanan panjang menuju ikhlas sejati akan membawa seseorang kembali pada satu kesadaran yang paling murni, bahwa dirinya hanyalah hamba dan Allah lah satu-satunya tujuan. Setelah menempuh jalan cinta, pengorbanan, ujian dan kegelapan, seorang hamba yang benar-benar ikhlas akan sampai pada titik hening, titik di mana tidak ada lagi keinginan untuk dilihat, didengar, atau dipuji, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia menjadi seperti udara yang hadir namun tak menuntut pengakuan, seperti cahaya matahari yang memberi tanpa berharap balasan. Disitulah ruhani seorang hamba menyentuh rahasia tertinggi ikhlas, tidak melakukan apapun untuk dirinya dan tidak meninggalkan apapun kecuali karena Allah. Semua yang tersisa hanyalah penyaksian, aku hanyalah milikmu ya Allah. Ketika seorang hamba telah mencapai keadaan ini, hidupnya menjadi sangat tenang. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar hasil, tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi marah pada ketidakadilan. Sebab ia tahu semua yang terjadi telah diatur oleh tangan yang maha bijaksana. Setiap langkah, setiap kesedihan, setiap rezeki, bahkan setiap penolakan, semuanya memiliki makna di mata Allah. Dan ketika hati sudah rela menerima semua itu, dunia menjadi lembut di dalam genggamannya. Ia tidak lagi diperbudak oleh waktu, tidak dikendalikan oleh keinginan, karena seluruh hidupnya sudah diserahkan kepada pemilik kehidupan. Inilah puncak kebebasan sejati, kebebasan dari diri sendiri. Ikhlas pada tahap ini bukan lagi sekadar amal, melainkan keadaan jiwa. Ia seperti laut yang luas, menerima segala sungai tanpa menolak satupun, tapi tetap menjadi dirinya sendiri, tenang, dalam, dan tak terguncang. Orang yang ikhlas tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, dan tidak sibuk mencari makna dari setiap perlakuan manusia. Ia tahu bahwa semua yang datang padanya hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Maka ia pun membalas keburukan dengan kebaikan, menjawab luka dengan doa, dan menatap setiap makhluk dengan kasih. Sebab di matanya tak ada lagi selain Allah yang sedang menampakkan diri dalam berbagai bentuk ujian dan pertemuan. Di akhir perjalanan ini, para kekasih Allah tidak lagi memikirkan surga atau neraka. Mereka tidak berharap balasan dan tidak pula takut hukuman. Mereka hanya rindu bertemu. Bagi mereka, surga bukan taman dengan sungai susu, tapi kedekatan dengan Allah yang tak terputus. Neraka bukan api yang membakar tubuh, tapi terpisah dari kasih-Nya walau sekejap. Maka setiap sujud mereka bukan sekadar kewajiban, tapi percakapan yang penuh cinta. Setiap napas mereka menjadi zikir, setiap diam mereka menjadi doa. Inilah kehidupan para hamba yang telah fana dalam ikhlas. Mereka hidup di dunia, tapi ruh mereka telah tinggal bersama Tuhannya. Dan di titik akhir segala pencarian, ikhlas sejati tidak lagi berupa kata, tapi wujud. Ia adalah keadaan di mana hati, pikiran, dan seluruh amal melebur menjadi satu kesadaran. Tiada aku selain Engkau ya Allah. Saat itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari pengakuan, sebab hati telah mengenal pemilik segala pengakuan. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan, sebab ia telah percaya penuh pada qadar Allah. Tidak ada lagi kebanggaan atas amal, sebab yang berbuat hanyalah Dia. Maka ikhlas sejati bukan tentang membuang pamrih, tapi tentang menghilangkan aku yang menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika aku telah tiada, yang tersisa hanyalah Dia, Sang Cinta Abadi yang selalu memanggil jiwa-jiwa yang ikhlas untuk kembali dalam pelukannya yang tak berujung. Ikhlas bukan tentang seberapa banyak yang kau beri, tapi seberapa dalam kau melepaskan. Ketika hati tak lagi menuntut balasan,
disitulah Allah menampakkan wajah cintanya. Maka jangan berhenti mencari sampai engkau menemukan Allah dalam setiap amalmu. Kalau kamu merasa tersentuh dengan pesan ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin belajar ikhlas karena Allah." Dan jangan lupa, klik subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam perjalanan makrifat menuju ridhanya.